Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Sartini Sinaga, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Medan. Saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi kriteria UKIN yang dilaksanakan pada Selasa 13 Desember 2022 di SD Negeri 173335 Paranginan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Mantap, luar biasa. Yes. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat-Mu yang telah kami terima dari hari yang lewat hingga pada hari ini. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Bapa, sebentar lagi kami mau belajar, Engkau bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menjawab soal-soal dan materi yang terangkan Bapak Ibu kepada kami. Banyak dosa yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau hapuskan itu. Terima dan sempurna kalau doa permohonan anak-Mu ini Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih. Coba perhatikan temanmu. Ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menunjukkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia. yaitu dengan cara bernyanyi satu lagu wajib nasional. Ayo semuanya silakan berdiri yuk. Ayo berdiri dalam keadaan siap. Berkibarlah benderaku. 1, 2, 3, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci damainya. Baik, silakan duduk. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang petunjuk daftar riwayat hidup. Tentang petunjuk daftar riwayat. Hidup. Apakah kalian masih ingat bagaimana caranya? Masih, Ya. Bu. Kemudian belajar apa lagi? Di sekarang kita akan belajar tentang di tema 5 wirausaha, subtema yang kedua wirausaha di sekitarku. Pembelajaran 4. Jadi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian akan menganalisis apa manfaat dari keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan berbagai wirausaha. Perhatikan apa yang perlu dilakukan agar suatu produk itu aman dikirim ke luar daerah. Dengan cara apa? Coba siapa yang bisa? Coba aja dia. Mengisi formulir pengiriman Untuk mengirim barang itu agar aman termasuk juga ya mengisi formulir pengiriman barang. Apa lagi? Membungkus barang. Membungkusnya. Apa lagi? Ada lagi? Iya, jadi mengisinya, membungkusnya. Membungkus itu maksudnya membuat kemasan. Membuat kemasan. Tahu itu kemasan? Tahu. Seperti apa itu? Hah? Bungkus yang dibuat untuk produk. Iya, bungkusnya
sebatas untuk Jadi dulu fungsi kemasan itu hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Itulah fungsi kemasan pada zaman dulu. Tapi setelah abad pertengahan, fungsinya bertambah. Terbuat dari apa katanya? Dari kulit, batu dan keramik dan kaca. itu berfungsi sebagai apa? Sebagai wadah agar mudah dibawa selama perjalanan dan sebagai sebagai pelindung terhadap perubahan cuaca. Setelah itu di zaman sekarang tidak hanya itu lagi fungsinya, tetapi supaya apa? Di paragraf terakhir itu fungsinya itu sebagai apa? Agar bisa merebut perhatian calon Iya, konsumen. jadi bentuk kemasan itu dibuat semenarik mungkin supaya bisa menarik perhatian para konsumen. Sampai di sini paham fungsi dari kemasan? Paham. Coba kamu perhatikan gambar ini. Coba kamu perhatikan gambar ini. Selain dari yang tadi yang Ibu jelaskan, menurutmu apa lagi fungsi dan peranan dari kemasan ini? Untuk menjaga mutu produk. Untuk menjaga mutu produknya, apa lagi? Coba kamu perhatikan. Kaleng yang pertama ini apa tulisannya? Sarden. Sarden. Berarti isinya sarden. Ini gambar yang kedua tulisannya apa? Indomie. Isinya apa? Mie. Mie instan. Kemudian isi kemasan yang ketiga tulisannya apa? Isinya apa? Biskuit kelapa. Jadi dari sini apa yang bisa kita dapat? Bahwa kemasan tersebut merupakan identitas dari suatu produk. Paham? Jadi tanpa kita melihat isi sarden ini ke dalam, kita sudah tahu bahwa isinya adalah sarden. Tanpa kita buka ini, bungkus Indomie ini, kita sudah tahu bahwa isinya adalah mie instan. Paham ya? Paham. Dan ini adalah bentuk-bentuk kemasan. Coba perhatikan. Ada yang tidak menarik? Sama tidak ya bentuknya? Tidak, Bu. Ada yang bentuk seperti prisma, ada yang berbentuk seperti buah, ada yang berbentuk seperti lingkaran, ya kan? Jadi begitulah cara para pelaku usaha agar menarik perhatian dari konsumen. Paham ya? Paham, Bu. Baik, peranan kemasan secara umum dari gambar yang sudah kita amati tadi, apa fungsinya? Melindungi dan mengawetkan produk. Melindungi dan mengawetkan produk. Misalnya melindungi itu dari mana? Dari sinar. Dari sinar ultraviolet, Dari dari panas. panas, dari kelembapan udara, Oksigen. apalagi Juga tetap kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. menjaga dari segala kemungkinan yang dapat merusak Mutu produknya. Kemudian apalagi? sebagai identitas produk. Sebagai identitas produk seperti yang Ibu jelaskan tadi. Indomie, kita tahu di dalamnya Indomie dari tulisan kemasannya. Kemudian apa lagi? Meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi. Yaitu meningkatkan efisiensi maksudnya seperti apa? Memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Penyimpanan. Paham ya sampai di sini? Paham.
sekitar lingkungan kami ada warung, penjual gorengan, dan penjual baju. Bagaimana usaha tersebut memberi manfaat bagi dirimu dan orang lain? Agar kita jika membeli barang yang kita butuhkan agar tidak perlu jauh-jauh lagi. Bagaimana kamu menghargai keberagaman usaha tersebut? Ramah kepada seorang pelaku usaha. Apakah ada tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap usaha? Jelaskan. Ada, karena harus membuat kemasan produk agar menjaga mutu produk, menjaga keawetan produk sebagai identitas produk, dan agar menarik perhatian konsumen dan ramah kepada konsumen. Sekian hasil presentasi kami. Ada yang ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 1? Silakan. Silakan Yusri. Menurut saya Mereka membuat jenis usaha yang ada di sekolah cuma 3. Karena fotokopi juga ada di lingkungan sekolah kita, grosir juga ada. Iya. Jadi ada grosir, ada fotokopi, ada apa lagi? Ada warung. Iya, ada penjual makanan. Paham ya? Paham. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan duduk. Silakan kelompok 4. Terima kasih, baiklah kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa jenis usaha yang ada di sekitar lingkungan sekolahmu? Sebutkan sedikitnya 3 contoh. Jawaban: warung, penjual goreng, toko baju, grosir, fotokopi, dan penjual makanan. B. Apakah kamu menemukan jenis usaha yang beragam? Jelaskan. Iya, karena di lingkungan sekitar kami banyak jenis usaha yang beragam seperti warung, penjual goreng, toko baju, grosir, toko makanan. C. Bagaimana usaha tersebut memberi manfaat bagi dirimu dan orang lain? Dengan bersikap ramah kepada pelaku usaha. D. Bagaimana kamu menghargai keberagaman usaha tersebut? Dengan bersikap ramah kepada pembeli. E. Apakah ada tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap usaha? Jelaskan. Ada, karena setiap usaha harus bersikap ramah kepada pembeli dan tidak semena-mena kepada pembeli. Terima kasih. Sekian hasil diskusi kami. Baik, ada yang ingin memberi tanggapan kepada kelompok 4? Kelompok 4. Baik, silakan duduk. Sekarang coba kita amati apa saja usaha yang ada di sekitar sekolah kita ini. warung, Ada warung, ada fotokopi,
Septian Satria agar tetap baik, agar tetap terjaga. Dan sikapnya juga harus tetap dijaga. Paham sampai di sini? Paham. Untuk lebih pahamnya, kita akan menonton sebuah video. Kita sudah belajar tentang petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Apa yang perlu diisi dalam mengisi daftar riwayat hidup? Data diri. Data diri itu seperti apa? Nama lengkapnya, alamat, nomor telepon, kode pos, iya. Kemudian riwayat pendidikan, kemudian bidang yang diminati, apalagi ekstra kurikuler yang diikuti, kemudian kecakapan, apalagi kesimpulan. Paham ya? Bisa ya? Sekarang kalian akan mengisi daftar riwayat hidup kalian sendiri. Mengisi daftar riwayat hidup kalian sendiri.
baik